adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah hadir pada ibadah sekolah minggu lalu. Oh iya, gak lupa juga nih kakak-kakak mau ucapin terima kasih kepada papa mama, opa dan oma yang selalu mendampingi adik-adik sekolah minggu di rumah. Semoga selalu sehat terus ya adik-adik. Sekarang sudah siap untuk ibadah? Yuk, jangan lupa siapin Alkitabnya ya. Dan selamat beribadah adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Perkenalkan, saya adalah Kak Gita dan teman kakak Kak Valen. Iya, kami dari GKP Jemaat Depok. Nah, adik-adik, kakak melepas masker karena kakak akan menjadi liturgi, tetapi Kak Valen tidak perlu membuka masker ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap semua untuk beribadah? Pasti udah siap ya. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Yuk, mari kita saat teduh. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Gita mulai, Kak Gita mau absen dulu nih. Kak Gita absen ya. Dari Klasis Priangan, ada nggak? Oh, ada pasti. Klasis Bogor, ada nggak? Ada dong. Klasis Jakarta, ada? Pasti ada. Klasis Bekasi, Klasis Cirebon, Klasis Purwakarta. Wah, Kak Gita yakin pasti semuanya saat ini sedang duduk di depan laptop, di depan HP, atau di depan TV untuk bersama-sama ibadah ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah absen, sekarang kita mau masuk dalam ibadah ya. Semuanya lipat tangan, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Adik Rista. Silakan Adik Rista. Yang baik, kami mau ibadah berkati kepada Allah sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, gimana? Senang kan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah walaupun hanya melalui online. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bisa kan? Yuk, kita nyanyi sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, kita harus terus bersuka cita ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau tanya, hari ini ada yang tahu nggak ya temanya apa? Temanya hari ini sopan dan rendah hati. Sopan dan rendah hati itu apa ya artinya ya? Nah, nanti kita dengarkan
dari firman Tuhan yang akan disampaikan, adik-adik bisa belajar gimana caranya sopan dan juga bagaimana rendah hati seperti yang Tuhan mau ajarkan buat. Belum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian dulu ya buat Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku Buka Alkitab, lalu ku baca. Bisa kan semua? Pasti semuanya bisa ya. Yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, yuk kita akan dengarkan firman Tuhan. Semua siapkan Alkitabnya ya. Yang sudah bisa baca nanti baca bersama-sama. Yang belum bisa baca Alkitab nanti ditemenin sama mama papanya. Yuk, silakan Kak. Shalom adik-adik, sini ada Gereja Kristen Pasundan. Semua pada bersuka cita? Ya, kelihatan tuh dari senyum-senyumnya itu adik-adik semua bersuka cita ya. Ya, adik-adik perkenalkan kakak dengan Andre dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Depok. Saat ini kakak senang banget boleh membagikan sharing firman Tuhan buat adik-adik Sinode GKP. Ya, adik-adik sebelum kita mendengarkan coba ambil Alkitabnya dulu sana. Ayo, mana Alkitabnya sudah siap? Oke, Alkitabnya udah ada ya. Oke, kalau misalnya udah ada, buka dari Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan 17. Kakak ulangi ya. Dari Yohanes 13 ayat pertama sampai dengan 17. Judul perikopnya di sini Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kakak tunggu dulu ya. Ya mungkin buat adik-adik yang masih kecil boleh minta mama papanya bukain Alkitabnya ya. Mama papanya boleh tolongin. Iya, udah pada ketemu semua ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh sama-sama bersuka cita. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh saat ini ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami untuk boleh mengerti akan setiap firman yang akan Engkau bagikan. Berkati kami Bapa agar kami boleh mengerti. Terpujilah nama-Mu selalu Bapa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Ya. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Di bawah judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya,
dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuatkan kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini kita membahas tentang Yesus membasuh kaki. Ya, adik-adik, siapa di sini kalau di rumah yang rindu waktu dulu? Boleh. Ayo, yang suka main di luar, boleh angkat tangannya. Mana? Tapi sekarang nggak bisa ya. Tapi ingat gak dulu adik-adik, waktu adik-adik main di luar, pasti adik-adik itu sukanya lari-lari ya kan? Sukanya main apa sama teman-teman di luar gitu ya. Tetapi pas sudah dipanggil mama, adik-adik pasti masuk rumah kan? Iya, pasti adik-adik dibilang pertama kali gini, "Cuci kaki dulu sana." Nah, ayo, ada yang ingat kan? Ya, adik-adik kan pasti disuruh cuci kaki kan? Karena adik-adik dari luar tuh kotor kakinya, jadi harus cuci kaki dulu biar pas masuk rumah kaki adik-adik udah bersih. Nah, itu juga adik-adik. Nah, saat ini kita mau bahan kita itu menceritakan tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, seperti ini adik-adik. Kelihatan? Nah, Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Nah, dalam saat itu dia itu sedang bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus melepaskan jubahnya, kemudian mengambil kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya, kemudian juga mengambil sebuah basi. Nah, basi itu seperti ini adik-adik, seperti baskom ya, baskom. Nah, baskom itu yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mencuci. Jadi benar-benar ya adik-adik, itu kaki dibersihkan dengan tangan. Ya, kaki dibersihkan dengan tangan dan air. Jadi dicuci kakinya, dibersihkan satu-satu. Setelah itu, kalau misalnya udah dibersihkan harus dilap. Nah, seperti ini. Itu kain lenannya digunakan untuk mengelap kaki yang sudah bersih. Jadi biar kakinya kering. Adik-adik, coba bayangkan, Tuhan Yesus sendiri yang adalah guru mereka melakukan hal itu.
ya kan? Melepaskan jubahnya, terus mengambil kain lenan, diikat di pinggangnya, ambil sebuah basi atau baskom yang berisi air untuk membasuh kaki murid-muridnya. Sungguh luar biasa kan Tuhan kita? Nah, adik-adik, kalau misalnya seperti itu kan, di situ juga terjadi Petrus menolak. Petrus tidak mau. Nah, kita bisa baca di ayatnya yang ayatnya ke-8 ya, adik-adik kakak bacakan. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selamanya. Tuh, si Petrus itu menolak, nggak mau. Karena dia merasa, Tuhan Yesus itu guruku, masa guru yang harus membasuh kaki aku? Petrus itu merasa tidak layak. Oh, tidak layak, jangan Tuhan, jangan, Tuhan nggak boleh basuh kakiku. Itu yang dilakukan oleh Petrus, makanya dia menolak. Tetapi Tuhan sendiri yang mau untuk membasuh semua kaki murid-muridnya, biar semua kaki murid-muridnya itu bersih semua gitu. Nah, walaupun Petrus menolak dan akhirnya juga meminta jangan hanya kakiku tapi tangan dan kepalaku juga. Tapi Tuhan bilang hanya kaki, karena kalau misalnya udah kepala dan tangan itu udah semua, udah kayak mandi, udah bersih semua. Tapi yang perlu dibersihkan adalah kaki. Adik-adik, di zaman dahulu yang boleh melakukan pembasuhan kaki adalah seorang hamba, atau kalau misalnya zaman sekarang mungkin pembantu atau bibi. Itu yang membersihkan kaki tuannya. Jadi kaki majikannya dibersihin satu-satu, atau misalnya ada tamu yang keluar masuk ke dalam rumah tuannya, itu dia yang bersihkan. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan suatu teladan. Teladannya apa? Walaupun dia adalah guru, dia adalah Tuhan. Tuhan sudah boleh mengambil bagian untuk melayani murid-muridnya. Jadi biar boleh ketika Tuhan menjadi contoh, murid-muridnya juga nanti boleh saling melayani. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik sendiri, nah Tuhan aja sudah merendahkan hati gitu kan, boleh menurunkan dirinya sendiri untuk jongkok membasuh gitu ya. Coba adik-adik, ada nggak di sini? Kita juga harus belajar sikap seperti itu. Kita harus belajar dari sikap-sikap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah apa? Kita harus belajar merendahkan hati kita. Jadi kita harus buang jauh-jauh namanya sombong, namanya egois gitu ya. Nah, contohnya ya, siapa di sini yang punya kepintaran matematika? Ayo, boleh tunjuk tangan. Yang boleh punya kepintaran bahasa Inggris, ada? Oh, ada. Dan kepintaran pelajaran lainnya pasti kakak tahu. Adik-adik itu pada pintar-pintar semua ya kan? Ada yang jago di musik, ada yang jago di olahraga dan sebagainya. Nah, adik-adik, tapi sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik nggak boleh sombong. Jangan, aku kan pinter, ya nggak boleh. Aku pintar itu bukan karena kamu adik-adik, tapi karena Tuhan sendiri yang ngasih kepintaran buat adik-adik. Nah, dengan kepintaran yang sudah Tuhan berikan, Tuhan mau bahwa adik-adik juga mau bantuin temen-temennya. Nggak boleh sombong, oh gue pinter nih, siapa lu kan nggak bisa gitu kan, nggak boleh. Tapi harus belajar untuk membantu teman-temannya. Ada yang kesusahan, misalnya, aduh susah nih matematika, oh ya ayo kita sama-sama belajar biar kamu nanti bisa, ujian kamu juga bisa. Nah kayak gitu, itu ada sikap-sikap yang seperti itu yang harus adik-adik tumbuhkan gitu ya. Adik-adik juga harus santun gitu ya. Misalnya di sini ada yang punya pembantu, nah nggak boleh nih, nggak boleh namanya, Bi, ambilin aku makan, Bibi, Bibi, iketin sepatu aku. Nah, nggak boleh, itu sombong itu. Adik-adik kok kayaknya merintah-merintah, nggak boleh. Tetapi adik-adik di situ harus membantu mengerjakan. Ya udah, kalau adik-adik bisa kerjakan sendiri. Makan, ambillah makanan, ikat sepatunya sendiri gitu ya. Adik-adik itu kan udah pinter, adik-adik itu udah mandiri, udah hebat-hebat. Nah, adik-adik juga santun dalam berbicaranya, ngomong sama orang tua.
ngomong sama guru, santun sama teman-temannya juga yang ada di sekolahan. Nah, sikap yang kedua itu adik-adik harus saling melayani. Nah, adik-adik, kakak tanya nih, siapa yang di rumahnya atau di kamarnya berantakan seperti ini? Adakah? Atau mainannya berantakan seperti ini? Ayo ngaku. Siapa? Terus kalau enggak, siapa yang biasa habis makan langsung ditaruh seperti ini yang sangat berantakan? Ada? Nah, adik-adik nih ya, apalagi kalau yang udah gede-gede nih, buat kakak-kakaknya yang kelas madya atau taruna, jangan karena misalnya main nih sama adik-adiknya terus bilang, Dek, kamu aja deh yang beresin itu kamar tidurnya berantakan. Dek, beresin ya itu mainannya, itu udah berantakan banget tuh, mama udah marah-marah. Nah, terus kayak misalnya cuci piring, aduh Dek itu cucian piring banyak tuh, aduh cuci piring aja juga kayak gitu. Tapi sebagai kakak, adik-adik itu harus kasih contoh. Nah, adik-adik beresin duluan, ambil satu-satu, dirapiin, terus nanti bisa. Habis kalau misalnya adik-adik boleh melakukannya duluan nih ya, untuk kelas besar ya terutama ya, untuk kelas madya dan besar udah jadi contoh duluan, melayani duluan. Oke, kita beresin ya satu-satu mainannya, terus kamarnya diberesin juga rapi. Nah, kemudian buat kakak-kakaknya nih yang udah bisa cuci piring, bantu cuciin piring adiknya, karena kan adiknya masih kecil kan, belum bisa cuci piring. Nah, itulah sikap-sikap yang bisa kita tumbuhkan. Kita harus bisa melayani lebih dulu, mengasih contoh lebih dulu gitu kan. Kalau misalnya kita udah bisa jadi contoh, terus tadi yang pertama kita mempunyai kerendahan hati, terus mau melayani. Nah, di situ adik-adik boleh dilihat, entah dilihat sama adiknya, dilihat sama mama papanya, dilihat dari teman-temannya, bahwa kalau adik-adik jadi teladan. Itu juga yang dimau oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tuhan ingin bahwa setiap murid-muridnya jadi contoh, melayani dulu. Tuhan aja yang jauh-jauh dari surga datang ke bumi ini, ke dunia ini, bukan untuk dilayani loh adik-adik, enggak, sama sekali enggak. Tapi Tuhan sendiri yang melayani. Nah, begitu juga adik-adik juga harus yang lebih duluan melayani. Walaupun misalnya yang kecil-kecil juga bisa, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya mandi sendiri, bangun pagi nggak usah dibangunin gitu ya, langsung bangun gitu. Oh iya, aku harus sekolah nih. Nah, yang buat adik-adik yang masih kecil ya, TK ya, kadang-kadang susah kan dibangunin. Nah, sekarang bisa dengan bangun sendiri gitu ya, terus mandi sendiri gitu kan. Kalau udah bisa makan sendiri, belajar sendiri. Wah, itu sikap-sikap yang luar biasa. Kasih contoh ya buat orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, biarlah firman saat ini mengajarkan adik-adik adalah suatu teladan untuk lebih dahulu menjadi melayani, ya kan? Boleh melayani, boleh menjadi teladan dan merendahkan hati. Kita tidak boleh sombong. Sebagai anak Tuhan itu kita nggak boleh sombong, karena semuanya itu punya Tuhan. Kita itu cuma dititipin, oh ya kamu bisa punya kepintaran matematika, kamu punya kepintaran apa, itu semua titipan dari Tuhan. Makanya nggak ada satupun dari kita yang boleh sombong, tapi kita harus rendah hati, terus harus sopan sama semua orang yang ada ya. Biarlah melalui sharing firman hari ini adik-adik semakin diberkati Tuhan. Adik-adik juga tetap sehat ya, tetap semangat. Walaupun mungkin masih sekolahnya kebanyakan yang online ya, tetap semangat belajar, jadi contoh, jadi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk mama papa dan untuk kakak-kakak sekolah minggunya ya, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Semuanya mendengarkan? Iya, tadi kita sudah belajar bagaimana menjadi anak yang sopan dan juga rendah hati. Nah, sekarang kita memberikan tanda ucapan syukur kita hari ini dengan memberikan persembahan. Nanti persembahannya dimasukkan ke amplop. Setelah itu boleh ditip sama mama papa ya. Oke, yuk kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Semua bisa kan ya?
Ya, oke, mari. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, Dedek, yuk sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Untuk itu kita mengangkat pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Semua bisa kan? Nah, kita mengangkat pujian ini sambil berdiri. Yuk semuanya berdiri. Ya, udah siap? Yuk kita nyanyi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Untuk doa berkat dan doa syafaat nanti akan dipimpin oleh pelayan firman. Dan setelah itu kita angkat pujian Bapak terima kasih ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Silakan Kak. Yuk adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar untuk menjadi teladan, untuk boleh lebih dulu melayani Bapak. Walaupun kami masih kecil Bapak, kami yakin kami bisa menjadi teladan. Kami juga bisa melayani sesama kami Bapak. Dan Tuhan, kami juga bisa merendahkan hati kami, dan kami boleh santun terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami Bapak. Biarlah kami keluar menjadi anak-anak-Mu yang boleh membawa terang dan membawa damai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kami sungguh berbahagia dan bersukacita. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai hari ini.
Tapi jangan lupa ya adik-adik tetap harus menjaga apa? Protokol kesehatan. Gimana? Rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, ya. Oke, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Dadah.